So guys, balik lagi sama gue, Gerald Marcel. Welcome to my YouTube channel. Jadi thank you banget buat kalian yang baru pertama kali join di YouTube channel gue. Nama gue, perkenalkan nama gue Gerald Marcel. Jadi sesuai judul yang kalian baca, gue mau bahas sih. Sebenarnya ini nggak ada aturan tertulisnya, ya. Di gym-gym nggak ada aturan tertulisnya, tapi ini berdasarkan pengalaman gue dan cerita berbagai teman gue. Jadi gue bikin ini ringkasan. Apa aja yang jangan kalian lakukan atau kalian harus hindarkan di locker atau ruang ganti gym. Tanpa basa-basi, langsung lagi ke video. Oke, yang pertama yaitu ya, kita tahu tempat gym itu punya tempat duduk biasa ya. Biasanya ya usually mega gym. Ada yang seperti ini, ada juga tempat duduk yang seperti ini. Nah, gue akan bahas tempat duduk yang seperti ini itu memang agak lebih besar. Dan kalau misalkan lagi sepi, di jam-jam sepi, jam-jam kosong, itu kalian bebas mau duduk di mana aja, mau taruh barang seenaknya, itu oke lah. Tetapi kalau waktu jam-jam ramai, misalnya jam 6 ke atas, itu jam paling aktif di tempat gym karena ramai, orang baru pulang kerja. Nah, kita harus aware sama orang lain juga, karena kita tahu tempat gym itu bukan tempat gym sendiri, sedangkan itu tempat publik umum, ya, tempat umum. Semua orang juga boleh pakai, yang penting udah bayar membership, oke? Jadi kalian harus sadar, karena ada beberapa kasus gua dan temen gua itu susah untuk taruh alat atau ya buat ganti baju itu susah karena terlalu ramai gymnya, serta kita susah karena orang ada yang duduk, ya seperti ini, duduk, tasnya taruh samping, anduknya taruh samping, barangnya diberantakin, dan dia malah asik main HP sambil nunggu, sedangkan di tempat lain ada tempat nunggu gitu. Mendingan sebenarnya kita harusnya aware sih, lihat orang lain juga, nggak boleh terlalu egois juga ya, karena walaupun kita udah bayar, kita harus aware juga karena orang lain juga berhak gitu. Jadi kita harus aware. Kalau misalnya lagi sepi ya itu oke lah, tapi kalau lagi rame ya tahu diri lah gitu. Apalagi kalau tempat gym ya, tempat duduknya seperti ini ya, itu sempit banget. Apalagi misalnya kalian duduk main HP lama, ya kan, itu kan rapet banget dan di atas bawah. Misalnya ada orang yang pengen locker gymnya di atas kamu, itu akan kesulitan untuk boleh permisi nggak. Ada yang enak banget kayak gitu, apa yang udah lama, tapi ada juga yang masih pemula-pemula yang masih minder, jadi dia malah nungguin kalian, malah takut untuk ngomong. Itu ada beberapa temen gue yang kayak gitu juga, jadi lebih aware. Apalagi kiri kanan itu mempet banget kan. Gue lebih suka yang seperti ini sih, tapi nggak apa-apa kalau seperti ini juga loh. Ya itu selera lah ya. Oke, next, yang kedua yaitu ketika kita selfie di tempat gym. Ya, di locker gym, abis kita nge-gym, kita mau buka baju lah ya di locker gym, mau coba lihat fisik update kita, abis nge-pump gimana sih otot kita, mau take a selfie. Ya kita harus aware juga sih, karena ada beberapa case di Instagram yang gue lihat, ya mungkin mereka bukan follower lu ya, karena mereka foto, merekanya lagi ganti celana atau cuma pakai kolor doang. Nggak etis lah. Kalau ya mungkin dia nggak lihat Instagram lu dan dia nggak tahu lu siapa, tapi nggak etis lah. Setidaknya kalau kalian mau foto-foto gitu, kalian harus aware juga di belakang kalian kelihatan nggak, atau bisa diedit, di crop gitu. Itu lebih, ya mungkin lebih etis. Dan juga sama juga nih, ketika kalian mau foto-foto atau mau standing in the mirror, lihat kalian pose kayak gimana, jangan terlalu lama dan menghabiskan waktu, karena nggak nyaman banget ketika lu ngabisin waktu lama untuk post foto, sedangkan orang lain lewat, itu nggak nyaman. Malahan ya jangan, lebih ke pamer sih itu ya. Kalian mau lihat badan kalian seperti apa, misalnya bicep curl, mau post kayak gitu mungkin sebentar aja, tapi kalau udah terlalu lama itu jadi annoying dan meresahkan yang lain juga, karena ada juga yang nggak nyaman seperti itu. Lanjut, yang kedua, sekarang yang ketiga, yaitu ya ini sesuai budaya sih ya. Mungkin kalau prefer, menurut gua aneh banget untuk melihat sesama jenis cowok itu cuma pakai kolor doang, apalagi kolornya yang bukan boxer ya. Boxer is okay. Kalau kolornya yang brief, yang segitiga, apalagi warnanya menyerupai kulit, itu aneh banget. Lu kayak telanjang. Dan mungkin kalian pernah lihat lah di beberapa tempat gym yang kayak gitu, orang-orang yang biasa seperti itu, telanjang jalan-jalan ya, mau ke kamar mandi, mau mandi. Itu menurut gua aneh banget sih. Mungkin lu pede dengan badan lu, tapi nggak semua orang pede dengan melihat
yang seperti itu. Ya gue terutama gue juga nggak serak sih ngeliat itu, karena itu aneh banget. Dan mungkin menurut lu badan lu bagus, tapi menurut orang lain kan belum tentu. Jadi itu ya kenyamanan sih, balik lagi kenyamanan lagi. Dan ya jangan seperti itulah, karena itu nggak bagus dan lu terlihat seperti ayam boiler yang gede tuh. Nah seperti itu. Kalau ini enak, kalau lu. Next, lanjut. Yaitu jangan membuat eye contact ketika orang sedang ganti celana atau kolor. Itu biasa banget di tempat gym ya, pakai anduk doang, terus ganti kolor ya, lepas kolor, pasang lagi, atau pakai boxer, lu ganti celana dan lu melihat ke arah itu, karena itu sangat aneh banget. Jangan melakukan itu, karena itu aneh banget. Apalagi kalau gue yang ganti celana itu aware gitu, ini orang ngapain ngeliatin gue, itu menimbulkan persepsi di otak gue, apakah jangan-jangan lu ini. Nah itu kalau bisa janganlah. Jadi lihatlah kemana-mana, jangan sampai eye contact, apalagi eye contact ke itu aneh banget. Next, ini pengalaman, untungnya gue nggak pernah ngalamin ini, dan jangan sampai ya, amit-amit. Tapi teman gue juga pernah cerita, karena di Mega Gym biasanya itu ada kamar mandi ya kan. Gym-gym kecil, gym-gym yang murah mungkin ada juga, tapi biasa kamar mandinya lebih bagus ya, karena ketutup semua, private. Kalau gym-gym besar itu biasanya cuma pakai kaca yang blur ya, atau juga yang ada yang pakai horden, ada yang kacanya nggak full. Itu aneh banget kalau kalian nunggu di depan, apalagi ngintip. Itu aneh banget, karena temen gue pernah juga lagi mandi di depan kaca blur, itu ditungguin. Kan kita sama-sama bisa lihat, lu bisa lihat siluet gue bisa lihat siluet lu kalau di kamar mandi yang blur. Itu aneh banget. Nah temen gue ini ya ngerasain dua-duanya di gym yang seperti itu, terus dia pindah, terus dia ngerasain lagi yang pakai horden, dan hordennya dibuka dong. Ya itu menjadi timbul masalah, apalagi kalau lu sampai dilaporin dan ditangkap. Itu aneh banget. Jadi ya jangan melakukan itu, udah melanggar hak sih, dan undang-undangnya gue nggak tahu undang-undangnya apa, tapi itu ya mungkin udah melanggar ya, dan pasti melanggar lah, itu privasi. Jangan sampai kayak gitulah, itu aneh banget. Next, sauna. Ya di sauna. Next, mungkin di tempat locker room yang jangan kalian lakukan lagi adalah ada blower ya. Cowok cewek juga, biasa cowok juga ada blower. Dan blower itu jangan dipakai untuk angetin baju kamu yang habis kamu latihan. Itu baunya nyebar men. Itu gue pernah ngalamin pas masuk ke gym, ada orang yang kayak gitu. Jadi dia buka baju, dia keringin bajunya yang basah, itu pakai blower. Man, come on. Kalau bau, ya bau, tetap bau lah ya, walaupun wangi lu itu juga tetap, tapi enak lah. Jadi jangan sampai kayak gitu. Di blower itu digunain buat rambut. Lu mau blower baju, mungkin baju bersih, jangan baju kotor yang habis latihan. Itu aneh banget sih. Jadi mungkin itu aja beberapa hal yang jangan dilakukan di tempat gym, di locker gym, karena ini nggak ada aturannya di tempat gym. Tapi menurut gue ini etika, lebih ke etika dan membuat orang lain nyaman. Karena bukan hanya kalian doang yang bikin nyaman ya, tapi kalian juga harus bikin nyaman orang lain, menghargai privasi orang lain dan kenyamanan orang lain. Karena sekali lagi, gym itu bukan tempat gym kalian pribadi. Kalau tempat gym kalian pribadi, kalian bebas. Tapi ini ke tempat umum, jadi kita harus menjaga sama-sama. So segitu aja. Buat kalian yang punya pengalaman atau tambahan, bisa kita diskusi di komen ya. Bantu juga untuk memperbesarkan channel ini dengan klik subscribe, like kalau kalian suka ya, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu yang misalkan salah satu yang gue sebut, jadi aware dan bisa berubah. Jadi kita makin lebih baik lagi, sama-sama lebih baik dan lebih maju. Ya segitu aja. Jangan lupa follow gue di media sosial, Instagram Gerali Marcel, linknya gue taruh di deskripsi. Saya segitu aja. Gue Gerali Marcel, saya out. Stay strong, stay safe. See you next video. Bye bye.